Setengah tahun berlalu dengan cepat. Xiaoyan masih tenggelam dalam meditasi. Tidak ada aktivitas aneh yang terjadi di ruang batu tempatnya berada. Energi yang mengalir di sana telah sepenuhnya disempurnakan. Dan Xiaoyan merasakan hubungan kuat dengan darah murni dalam bola kristal. Ketika energi darah memasuki tubuhnya, kekuatan garis keturunannya juga menyatu, menyebar ke seluruh tubuhnya, memberi perasaan hangat dan nyaman yang menyeluruh. Sementara itu, ketegangan antara klan Bai dan klan Xiao semakin meningkat. Ketika dulu mereka saling bersekutu, kini mereka terlibat dalam pertarungan terbuka. Tidak ada yang tahu kapan pertarungan antara para ahli sejati kedua belah pihak akan dimulai. Di luar kuil leluhur, Xiao Xuan mengamati ketegangan yang terjadi. Dia merasakan ada perubahan dalam suasana hati, dan ketika pemimpin klan Xiao Yuheng mendekat, ia berbicara dengan suara lembut, menyatakan bahwa Xiaoyan harus pergi untuk menyelesaikan urusan penting. Xiao Xuan mengangguk, meskipun hatinya masih cemas tentang Xiaoyan yang kini berada di dalam kuil. 3 bulan kemudian Xiaoyan keluar dari kuil, dan di saat yang sama sebuah kekuatan besar tiba-tiba mengguncang aula. Aura menakutkan menyebar ke udara, membentuk pilar cahaya merah di langit. Para anggota klan Xiao menyaksikan peristiwa ini dengan ketegangan. Dari pilar cahaya muncul sosok hitam yang kurus, yaitu Xiaoyan, yang telah menyelesaikan pengorbanan klan. Kini kekuatan garis keturunan dan kultivasinya telah meningkat pesat, menyaingi bahkan kekuatan pemimpin klan muda, Xiao Shoujun. Ketika Xiaoyan menantang kekuatan Xiao Shoujun, keduanya beradu dengan sengit. Xiaoyan menunjukkan kekuatan luar biasa dengan pedang bas terberat hitam, sementara Xiao Shoujun melawan dengan tombaknya yang bersinar emas. Perkelahian mereka mengguncang arena, dan seluruh klan Xiao menyaksikan dengan cemas. Setelah serangkaian serangan yang dahsyat, Xiaoyan akhirnya berhasil merobohkan pertahanan Xiao Shoujun dengan kekuatan api surgawinya yang membakar baju sirah emas milik lawannya. Ketika pertempuran berakhir, Xiao Shoujun tersenyum pahit dan mengakui kekalahan, mengungkapkan bahwa api surgawi yang dimiliki Xiaoyan benar-benar mengerikan. Semua yang hadir tercengang oleh kehebatan Xiaoyan yang kini semakin mendekati puncak kekuatannya. Kegembaran langsung melanda klan Xiao ketika Xiao Shoujun yang dikenal sebagai salah satu yang terkuat di antara generasi muda mengakui kekalahannya tanpa daya di tangan Xiaoyan. Para anggota klan Xiao yang menyaksikan pertarungan itu tidak bisa mempercayai kenyataan bahwa pertarungan itu begitu cepat berakhir. Bahkan kekuatan Xiaoyan yang telah terbukti lebih dari luar biasa, bahkan membuat Shoujun yang tak terkalahkan tampak seperti musuh yang tak berdaya. Hahaha, terima kasih telah membiarkanku menang, kata Xiaoyan dengan senyum sopan. Meski dalam hatinya ia tahu, jika bukan karena kekuatan api surgawi, ia tak akan bisa menembus pertahanan Xiao Shoujun yang kuat. Namun Shoujun yang menyaksikan betapa mudahnya Xiaoyan mengalahkannya, merasa campuran antara kagum dan sedikit kecewa. Bagaimana kekuatanmu bisa meningkat pesat seperti ini? Tanyanya masih terkejut. Xiaoyan tersenyum tipis, mengaku bahwa ia memanfaatkan kekuatan doa agung dan api surgawi. Ia tahu meskipun Shoujun memiliki pertahanan yang sangat tangguh, kekuatan api surgawi membuktikan bahwa ada level berbeda dalam pertarungan ini. Saat keduanya turun dari arena, perhatian Xiaoyan beralih ke kerumunan di sekitar mereka. Beberapa sosok yang dikenalnya sudah menunggu, termasuk Bai Hua dan tetua-tetua klan lainnya. Di mana leluhur Xiao Xuan? Tanya Xiaoyan penasaran dengan keadaan leluhurnya. Tetua pertama menggelengkan kepala. Dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Jelasnya singkat. Namun lebih dari sekedar masalah keluarga, ada berita lain yang menarik perhatian Xiaoyan. Tetua pertama memberitahunya tentang konvensi alkimia yang akan diadakan oleh Pagoda Pil. Sebagai seorang alkemis, saya rasa Anda pasti tertarik, ujarnya pelan. Berita itu langsung mengusik pikiran Xiaoyan. Konvensi alkimia adalah kesempatan emas bagi setiap alkemis untuk menunjukkan kemampuannya. Dan bagi Xiaoyan, ini bisa menjadi jalan untuk bertemu dengan leluhur Pagoda Pil dan mendapatkan pil pertanyaan surga yang sangat ia butuhkan. Waktu tinggal kurang dari setahun, kata Xiao Shoujun, menambahkan informasi tentang persiapan Xiao Xiu yang sedang mengasingkan diri untuk memurnikan pil. Xiaoyan sadar waktu yang tersisa semakin sedikit dan ia harus segera meningkatkan kemampuan alkimianya. Setelah mendengar kabar ini, Xiaoyan bergegas menuju ruang pelatihan tanpa membuang waktu. Di sana, ia mulai mempersiapkan diri untuk menyempurnakan pil obat tingkat 7 yang sangat penting bagi kemampuannya. Di depan kuali obat besar, Xiaoyan berfokus penuh. Dalam benaknya, ia mengingat kembali pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam penyempurnaan pil. Ia memutuskan untuk mencoba pil 7 nyawa penangguhan, pil obat tingkat menengah yang terkenal dengan kemampuannya untuk memberi kekuatan luar biasa dalam waktu singkat.
meski dengan resiko besar bagi tubuh penggunanya. Dengan tekad yang kuat, Xiaoyan mulai memurnikan pil itu, menyalakan api surgawi untuk mempercepat prosesnya. Meskipun perjalanan masih panjang, setiap langkah yang diambilnya adalah untuk mencapai tujuannya, meningkatkan keterampilan alkimianya, dan menemukan pil penanya surga demi menyelamatkan Bai Hua. Dengan setiap langkah, ketegangan meningkat dan waktu semakin mendesak. Keputusan yang ia buat sekarang akan menentukan masa depannya dan nasib orang-orang yang ia cintai. Setelah mengetahui bahwa pertemuan pil semakin dekat, Xiaoyan fokus penuhnya untuk meningkatkan keterampilan alkimianya. Setelah meninggalkan aula leluhur, ia langsung menuju ruang pelatihan. Api di dalam kuali terus menyala, sementara bahan-bahan obat dimasukkan satu persatu dan aroma obat memenuhi udara. Xiaoyan semakin terampil dalam memurnikan pil obat peringkat 7 berkat latihan intensif selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, Xiaoyan sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pertemuan pil sebagai alkemis tingkat 6 tingkat tinggi. Namun ambisinya tidak hanya sebatas itu. Ia ingin mengukir prestasi di puncak pertemuan pil dan bertemu dengan pemimpin menara pil. Oleh karena itu, ia berusaha menyempurnakan pil obat peringkat 7 kelas tinggi, meskipun prosesnya sangat sulit. Sebelumnya ia pernah sukses sekali memurnikan pil transformasi asal peringkat 7, namun setelah itu ia gagal berkali-kali. Tingkat kesulitan yang dihadapinya sangat tinggi. Bahkan banyak alkemis besar yang berhenti di level alkemis kelas menengah peringkat 7. Di dalam ruang rahasia yang pengap dan panas, Xiaoyan duduk bersila di depan kuali besar dan api merah berkobar. Di bawah pemurnian api surgawi, lendir berbintik yang ada di dalam kuali mulai menyatu dan menjadi lebih murni. Namun meskipun sudah berusaha keras, kegagalan masih menghampirinya. Cairan obat yang sudah hampir sempurna itu berubah menjadi debu untuk ke-16 kalinya. Meskipun kecewa, Xiaoyan tetap tenang dan berusaha menenangkan pikirannya. Setelah keluar dari ruang rahasia dengan hati yang kecewa, Xiaoyan bertemu dengan dua saudara Huorong, Huoxing dan Huoxin. Mereka membawa sesuatu yang mengejutkan. Sebuah kotak kayu yang berisi api Lingxi, harta karun legendaris di klan beringin api. Benda ini bisa memberikan kekuatan yang luar biasa, bahkan mampu menjaga kelangsungan hidup penggunanya dalam kondisi terburuk sekalipun. Huoxing menjelaskan bahwa api Lingxi ini telah lama disimpan oleh klan beringin api dan hanya dapat digunakan dalam keadaan darurat. Meskipun awalnya akan digunakan oleh mereka, Huoxing dan Huoxin memutuskan untuk memberikannya kepada Xiaoyan, mengingat ia adalah alkemis yang berpotensi mengubah banyak hal. Meskipun terkejut dan ragu, Xiaoyan akhirnya menerima tawaran tersebut dengan berat hati. Ia menaruh api Lingxi dalam cincin penyimpanannya dan berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk menggunakan kekuatan ini dengan bijak. Dengan api Lingxi di tangannya, Xiaoyan merasakan beratnya tanggung jawab yang harus ia pikul, namun juga menyadari bahwa ini bisa menjadi kesempatan besar untuknya dalam menghadapi tantangan besar yang akan datang. Xiaoyan duduk bersila di ruang batu yang sunyi, menatap jamur Lingxi api yang melayang di depannya. Tanaman ini berwarna merah tua dan memiliki serat seperti kulit pohon, terbungkus api merah yang melilitnya. Setiap detik yang berlalu, Xiaoyan merasakan energi agung yang ada di dalamnya menghilang sedikit demi sedikit. Dengan tatapan penuh tekad, ia melepaskan api merah yang menyembur keluar dari mulutnya. Api itu berputar di sekeliling jamur Lingxi dan meningkatkan suhu ruangan secara drastis. Namun meski api terus menyala dengan kuat, jamur Lingxi api tak kunjung menunjukkan perubahan berarti. Bahkan setelah berjam-jam, tanaman itu tetap keras kepala. Betapa kuatnya ketahanan tanaman ini, gumam Xiaoyan. Dia terkejut dengan daya tahan jamur Lingxi api yang tampaknya tak terpengaruh oleh suhu tinggi. Selama 3 hari berturut-turut, Xiaoyan terus berusaha. Hingga pada malam ketiga, cangkang luar jamur Lingxi mulai retak, mengeluarkan gelombang asap hitam. Pada akhirnya, energi kuning pucat yang sangat murni muncul, dan Xiaoyan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Wajahnya yang pucat mulai kembali hidup setelah usaha beratnya. Energi yang muncul dari jamur Lingxi itu segera menyusup ke tubuh Xiaoyan dan meresap hingga ke tulang dan jiwanya. Perasaan nyaman yang luar biasa menyelubungi tubuhnya, dan ia hampir tidak bisa menahan dorongan untuk berteriak ke langit. Setelah beberapa saat, proses penyerapannya selesai. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Xiaoyan masih terbenam dalam dunia pemurnian dan peningkatan keterampilan alkimianya. Meskipun tubuhnya semakin kuat, ia merasa ada yang belum berubah secara signifikan, terutama dalam hal esensi jiwanya. Namun pemurnian ramuan tingkat tinggi semakin lancar berkat bantuan dari api Lingxi yang telah diserapnya. Di luar, generasi muda klan Xiao mulai meninggalkan klan untuk memperkuat diri mereka sendiri.
Sementara itu klan Zhao yang dulu kuat kini terpinggirkan di kota Liang. Perubahan itu semakin mempertegas bahwa kekuatan klan Xiao tak dapat diremehkan lagi. Suatu hari, Xiaoyan duduk di hadapan kuil obat hijau emas di ruang batu yang remang. Dengan gulungan di tangannya, ia membaca formula pil pemadam api roh bumi yang tertera dengan cahaya keemasan. Bahan utamanya adalah cabang beringin api yang kini telah berada di tangan Xiaoyan. Dengan senyuman tipis, ia menyadari bahwa pil ini bisa memberinya keuntungan besar, apalagi dengan bahan yang begitu langka di tangan. Dengan cepat, ia mulai mempersiapkan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk pil tersebut. Memanipulasi api surgawi dengan sempurna di bawah kendali kekuatan spiritualnya. Proses penyempurnaan pil pun dimulai. Langkah demi langkah, menjanjikan potensi besar yang akan membawa perubahan besar bagi kekuatannya. Penyempurnaan pil tingkat tinggi bukan sekedar mencampur bahan obat, tetapi seni memadukan kekuatan obat liar dan kuat dari berbagai bahan menjadi satu kesatuan harmonis. Dibutuhkan kekuatan spiritual, kendali api yang presisi, dan pemahaman mendalam tentang khasiat obat, kemampuan yang hanya dimiliki oleh alkemis sejati. Selama 2 bulan terakhir, Xiaoyan berulang kali mencoba menyempurnakan pil pemadam api roh tanah. Kegagalan demi kegagalan membuatnya membakar lebih dari selusin cabang pohon beringin api. Harta yang akan membuat alkemis biasa menangis darah. Namun Xiaoyan tetap tenang, karena dari setiap kegagalan, dia belajar. Kini di hadapan kuali obatnya, kelima cairan murni menyatu perlahan di bawah kendali api surgawi. Prosesnya memakan waktu hampir setengah hari. Itu penuh ketegangan dan kehati-hatian. Namun hasilnya stabil. Bola obat sebesar telapak tangan akhirnya terbentuk, mengawali tahap terpenting pembentukan pil. Seminggu kemudian, tanda-tanda langka muncul di langit. Awan menggulung, langit menggelap, dan kilatan petir mulai berkumpul. Di tengah kegemparan klan Xiao, sosok-sosok penting muncul, termasuk Xiao Xiu, cucu tetua pertama yang baru keluar dari pelatihan tertutup. Dia tercengang saat menyadari bahwa aroma pil dari ruang rahasia Xiaoyan menandakan kelahiran pil tingkat 7 bermutu tinggi. Itu pencapaian yang bahkan belum bisa ia raih. Dia mendahuluiku, tatapannya penuh kekaguman dan sedikit rasa pahit. Sesaat kemudian, suara petir menggema. Di langit, muncul sosok besar bersinar ungu emas, Raja Utara, boneka bertarung andalan Xiaoyan. Boneka itu kini telah menghisap petir pil selama beberapa hari dan kekuatannya setara dengan leluhur asal bintang 9 tingkat lanjut. Suara guntur menggelegar. Petir pil hitam menghantam langit. Pertarungan besar antara langit dan Raja Utara pun terjadi. Sementara itu, dari balik kabut, muncul sosok tenang Xiaoyan. Dengan keberhasilan menyempurnakan pil, ia kini resmi menjadi alkemis tingkat tinggi peringkat 7 dalam waktu kurang dari setengah tahun. Mulai hari ini, ucap Xiao Xiu dengan senyum masam, gelar alkemis nomor 1 generasi muda klan Xiao resmi berpindah tangan. Xiaoyan hanya mengangkat bahu, menanggapi pujian itu dengan rendah hati. Namun tak diragukan lagi, sebuah babak baru dalam sejarah klan Xiao telah dimulai. Pada saat ini langit bergemuruh saat Raja Utara bertarung melawan petir pil yang menggila dari langit. Tubuh besarnya yang dilapisi sisi keemasan terus-menerus dihantam oleh kilatan petir. Namun ia tetap berdiri tegap seperti menara besi. Dalam sekejap tubuhnya melesat ke udara, menabrak kekuatan langit dengan tinjunya. Meski terdorong jauh ke belakang, Raja Utara tidak mundur. Sebaliknya ia menyambut petir itu dan merangkulnya, hingga aliran listrik menari-nari di lengannya dan berubah menjadi kekuatan yang bisa ia kendalikan. Pemandangan itu membuat para penonton di bawah, termasuk tetua pertama dan Xiao Xiu terkejut. Boneka ini bukanlah makhluk biasa. Ia tak memiliki emosi, namun dapat mengendalikan kekuatan petir dan bertarung setara dengan makhluk hidup. Xiao Xiu dengan nada bercanda namun serius melirik ke arah Xiaoyan. Heran bagaimana orang seperti dia bisa memiliki mainan sehebat itu. Xiaoyan hanya tersenyum, membalas godaan dengan kalimat hangat, menyiratkan bahwa Xiao Xiu pun bukan orang biasa. Ia pun seorang jenius yang langka di benua ini. Tiba-tiba, dentuman hebat terdengar lagi. Raja Utara mengayunkan tinjunya dengan kekuatan penuh, merobek ruang kosong dan memancarkan aura mematikan. Saat pertarungan mencapai klimaks, perubahan mengejutkan terjadi. Tubuh Raja Utara berubah drastis. Sisik naga melapisi seluruh tubuhnya seperti baju sirah, dan tangannya berubah menjadi cakar naga. Aura ganasnya melonjak tajam. Ia telah berkembang, mencapai puncak kekuatan leluhur asal. 3 hari setelah pertarungan itu, suasana di halaman klan Xiao jauh lebih damai. Xiaoyan duduk bersantai bersama Bai Hua, menikmati teh dan obrolan ringan. Sementara 2 wanita muda tertawa dan bermain di dekat mereka.
Momen tenang ini sangat berharga bagi Xiaoyan yang telah lama menjalani kehidupan penuh pertarungan dan ketegangan. Bai Hua yang masih mengkhawatirkan masa depan bertanya tentang peluang Xiaoyan di pertemuan pil. Namun Xiaoyan tetap rendah hati. Ia tahu betapa sulitnya acara besar itu, di mana para alkemis terbaik dari seluruh benua akan berkumpul. Meski begitu, ia bertekad untuk berusaha sebaik mungkin dan berjanji akan mencari pil pertanyaan surga demi menyembuhkan kondisi Bai Hua. Keesokan harinya, cahaya matahari menerangi klan Xiao. Xiaoyan bersiap meninggalkan rumah menuju menara pil. Bai Hua dan Lian Er mengantarnya sampai gerbang bersama beberapa anggota klan lainnya. Di tengah perpisahan yang hangat, Xiao Zhuhang memberi pesan penting. Apapun yang terjadi, Xiaoyan harus menang demi kehormatan klan. Dengan hati yang sedikit berat namun penuh tekad, Xiaoyan mengangguk. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya demi dirinya, tetapi demi banyak orang yang mempercayainya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.